Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di sesi hari ini saya akan membawakan sesi ngupdate, di mana ada 4 topik utama yang akan saya bahas hari ini. Topik pertama adalah topik mengenai garis kemiskinan di Indonesia. Topik kedua adalah topik yang lagi hot-hotnya, di mana ada pembahasan mengenai penghasilan 250 juta. Topik ketiga, kita akan membahas mengenai instrumen keuangan yang mencapai rekor harga tertingginya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai KPR 0% yang baru saja diumumkan oleh Bank Indonesia. Simak episode ini hingga akhir, dikarenakan di episode hari ini saya akan membahas topiknya dan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghadapi situasi tersebut. Seperti biasa nih, sebelum memulai, ada baiknya BPJS dulu dong, bayar pakai jempol dan share saja. Seperti biasa, saya akan mengingatkan juga bahwa episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload rutin di hari Kamis malamnya. Jadi Jumat paginya, Sobat Pintar sudah bisa menikmati episode-episode terbarunya. Mari kita bahas dari yang paling pertama, yaitu mengenai garis kemiskinan. Jadi berdasarkan data dari BPS, bahwa angka garis kemiskinan di Indonesia naik ke angka 460.000. Ya memang sih 460.000 terbilang angka yang sangat rendah. Namun mungkin bagi kita masih banyak yang masih tidak mengerti apa itu garis kemiskinan. Singkatnya, garis kemiskinan adalah garis minimal di mana kita paling tidak bisa mempertahankan hidup alias survive. Jadi dengan 460.000 tersebut kita sudah bisa makan, sudah bisa tinggal dan sebagainya. Mungkin untuk sebagian besar dari Sobat Pintar, angka tersebut terdengar sangat kecil. Tapi itulah faktanya di Indonesia. Beriringan dengan kenaikan dari garis kemiskinan ini, jumlah orang yang miskin juga meningkat sebanyak 2,7 juta jiwa di Indonesia. Yang artinya kemungkinan banyak sekali penduduk di Indonesia yang tidak mendapatkan peningkatan penghasilannya. Yang mana sebenarnya sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah menyimak episode sebelumnya mengenai peningkatan penghasilan. Perlu diketahui juga bahwa ada 2 pengeluaran utama yang paling besar di rata-rata seluruh masyarakat di Indonesia. Yaitu yang pertama beras, yang sudah pasti karena makanan pokok kita. Yang kedua adalah rokok. Rokok sendiri di perkotaan mencapai sehingga 13% dari pengeluaran rata-rata masyarakat perkotaan dan 11% dari masyarakat pedesaan. Hal ini justru menurut saya mengkhawatirkan dikarenakan semakin banyak yang mengeluarkan uangnya untuk merokok. Padahal dengan angka 13% ataupun 11% tersebut, uang tersebut bisa kita tabung atau diinvestasikan pula kalau memang sudah ada dana darurat dan asuransinya. Hal ini menurut saya yang bisa kita lakukan adalah apabila kita mungkin sudah merokok dan memang kita tidak berada dalam kondisi ekonomi yang sehat, ada baiknya kita boleh mempertimbangkan untuk mulai mengurangi porsi rokok kita. Mungkin yang biasanya 1 hari 1 bungkus, ya jadikan deh setengah bungkus. Memang sih untuk berhenti langsung agak susah sekali. Saya masih banyak juga saudara-saudara yang ingin berhenti merokok, namun susah juga berhenti merokok. Dan saya tahu itu memang susah sekali untuk diubah karena itu sudah habit yang mungkin dibawa puluhan tahun. Jadi ada baiknya kita coba perlahan-lahan dikurangi. Ada satu teori yang pernah saya dengar di mana kalau kita ingin berusaha mengurangi rokok, maka yang bisa kita lakukan adalah setiap kita merokok 1 batang, satunya lagi kita keluarkan dari kotak lalu disisihkan. Itu juga mungkin bisa menjadi solusi yang mungkin dari 1 hari 1 bungkus jadi setengah bungkus. Ya perlahan-lahan kalau dilakukan secara progresif, lama-lama mungkin jadi 1/4 bungkus, dan suatu saat mudah-mudahan bisa jadi tidak merokok sama sekali. Di sisi lain, angka pengeluaran beras juga terbilang cukup besar, di mana sebenarnya beras sendiri perlu saya katakan bahwa kurang sehat apabila dimakan terlalu banyak. Ada baiknya Sobat Pintar mulai mengurangi angka tersebut, mengurangi porsi makan tersebut. Saya sendiri porsi makan nasi saya berkurang dan saya ganti dengan lauk yang lebih sehat. Mungkin sayur-sayuran, daging-dagingan, ikan-ikanan, telur, susu, dan lainnya. Jadi mungkin angka pengeluaran kita tidak akan berkurang, namun paling tidak dari sisi gizi kita lebih terperbaiki gizinya.
sehingga kita memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan pemikiran ataupun otak yang lebih bugar. Nah, yang kedua yang ingin saya bahas yaitu soal isu 250 juta, di mana ada satu influencer yang mengatakan bahwa ingin memiliki pasangan dengan kriteria harus memiliki penghasilan 250 juta ditambah dengan harus sudah punya rumah alias sudah mapan. Menurut saya sih ini adalah hal-hal yang wajar sekali karena setiap orang memiliki standar yang berbeda. Dan kalau misalnya Sobat Pintar penasaran, Sobat Pintar boleh jalan-jalan nih ke podcastnya Bang Raditya Dika, di mana di sana Bang Radit ada ngobrol sama orangnya langsung. Dan menurut saya pernyataan dari Mbak Andrea ini masuk akal sekali karena ini adalah hal yang sangat subjektif. Setiap orang memiliki standar hidup yang berbeda, setiap orang memiliki ekspektasi yang berbeda, dan menurut saya akan lebih baik kita obrolin soal uang ketika pacaran. Mengapa? Karena dari angka perceraian paling tinggi adalah dikarenakan soal uang. Jadi jangan karena kita nggak tahu pengeluaran pasangan kita, penghasilannya seperti apa, caranya mengatur uang seperti apa, akhirnya ekspektasi kita nanti ternyata terlalu tinggi. Efeknya adalah ya amit-amit kan bercerai. Sayang dong, habis waktu, habis uang, ya banyak sekali konsentrasi yang terhabiskan ataupun terbuang. Dan menurut saya untuk mencapai 250 juta itu juga ada banyak sekali kiat, banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Yang tentunya sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya, di mana kita bahas mengenai cara peningkatan penghasilan. Ingat, untuk menjadi kaya bukan dengan melalui investasi 1 juta tiba-tiba 1 miliar, namun untuk menjadi kaya yang harus kita tingkatkan adalah earning power kita. Cara kita untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak. Mungkin kalau penghasilan kita sekarang kurang banyak, tingkatkan dengan tambahkan penghasilan lainnya. Misalnya memulai usaha sampingan, ataupun kerja freelance, ataupun penghasilan-penghasilan lain yang di luar penghasilan utama kita. Yang berpotensi juga mana tahu dari hobi bisa menjadi penghasilan juga. Untuk yang ketiga, belakangan kan kita sudah tahu nih, harga saham sudah mencapai harga rekor, bahkan sudah sempat terkoreksi. Di sisi lain, ada aset lain yang bernama mata uang kripto juga sudah mencapai harga yang cukup tinggi pula. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk keluar atau profit taking alias ambil untung. Namun yang ingin saya katakan adalah apabila kita sudah mendapatkan keuntungan dengan kondisi saat ini di mana ekonomi masih belum pulih, ada baiknya untuk kita merealisasikan sebagian dari keuntungan tersebut dengan tujuan apabila ternyata terjadi pembalikan harga di mana harga aset-aset tersebut jatuh, maka paling tidak kita sudah mengamankan sebagian dari modal kita. Memang perlu saya akui untuk aset kripto sendiri ada sentimen tersendiri di mana ada kemungkinan pola tahun ini harga akan melanjutkan kenaikannya. Namun perlu saya ingatkan kembali, di dalam dunia keuangan tidak ada yang namanya pasti. Segala sesuatu harus diantisipasi sebelum terjadi. Contoh misalnya kalau sekarang kita sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, ada baiknya kita realisasikan sebagian. Kalau misalnya kita percaya bahwa harga masih akan lanjut naik, silakan sisakan sebagian sesuai dengan proporsi yang sesuai untuk risiko kita. Jangan nanti udah untung, harga tiba-tiba berbalik, jatuh, dan akhirnya kita malah nyesel. Dan yang paling penting adalah kita selalu pantau kondisi perekonomian, kondisi keuangan yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Yang mana tentunya masih kurang kondusif sih. Jadi ada baiknya kita lebih berhati-hati aja. Dan untuk yang keempat, baru-baru ini ada pengumuman dari Bank Indonesia yang mengatakan bahwa mulai 1 Maret kita diizinkan untuk mengambil KPR dengan DP 0%. Yang artinya, di mana kita hendak membeli rumah, kita bisa langsung mencicilnya tanpa perlu menyetorkan DP. Banyak sekali orang kesulitan untuk membeli rumah dikarenakan pengumpulan DP yang cukup rumit pula. Dikarenakan DP angkanya kan nggak kecil, dulunya antara 20 hingga 30%. Ada rumah kategori tertentu yang mungkin bisa 10%. Angka tersebut juga terbilang agak besar bagi sebagian besar orang. Misalnya nih, katakan kita ingin beli rumah harga 500 juta. DP 30% aja udah 150 juta. Dan 150 juta itu menurut saya cukup besar bagi sebagian besar orang. Bayangkan, rata-rata penghasilan rakyat di Indonesia itu sekitar
30 hingga 50 juta per tahunnya atau sekitar 3 sampai 5 juta per bulannya. Sehingga untuk mengumpulkan angka 150 juta menurut saya agak susah dan bahkan cenderung agak mustahil. Sehingga banyak sekali penelitian di luaran yang mengatakan bahwa untuk milenial ingin memiliki rumah bisa dibilang hanya tinggal mimpi. Untungnya kita berada di Indonesia. Indonesia masih banyak sekali rumah-rumah yang harganya cukup terjangkau bagi para milenial. Jadi mudah-mudahan momok milenial tidak bisa membeli rumah itu tidak menghampiri Indonesia. Walaupun masih banyak sih milenial yang belum mampu untuk membeli rumah. Tapi dengan adanya inisiatif dari Bank Indonesia yang menurunkan DP hingga 0% dari KPR, ini memberikan angin segar bagi seluruh milenial, di mana cicilan bisa dilakukan langsung tanpa ada uang muka sama sekali. Yang bisa Sobat Pintar lakukan adalah Sobat Pintar cukup memastikan bahwa angka cicilan kita tidak melebihi dari 1/3 dari penghasilan yang kita punya. Tentunya menurut saya ini akan menjadi sangat affordable atau sangat bisa membuat banyak sekali orang mampu membeli rumah dalam kondisi seperti ini. Ingat, alasan utama agar kita tidak melebihi 1/3 adalah agar kita tidak over leverage, tidak membeli terlalu banyak, tidak memiliki cicilan yang terlalu banyak yang akhirnya memberatkan pengeluaran sehari-hari kita. Cicilan secara keseluruhan bukan hanya cicilan rumah, namun termasuk cicilan-cicilan lain, misalnya cicilan mobil, cicilan HP, dan sebagainya. Ada baiknya kita tetap menjaga angka tersebut di angka yang sehat, dikarenakan kalau sudah tidak sehat, akan cenderung ngos-ngosan bagi kita untuk membayar cicilan tersebut. Jadi itu saja 4 hal yang ingin saya bahas hari ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa memberikan Sobat Pintar sedikit banyak masukan dan sedikit banyak perspektif yang mungkin bisa membantu Sobat Pintar dalam mengambil keputusan keuangan. See you in the next episode and bye-bye.